Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai depresi pada lansia. Mungkin kita sering tidak sadar, tapi depresi ternyata sering dialami oleh banyak orang tua loh di sekitar kita. Sayangnya masalah ini sering dianggap sepele atau malah tidak kelihatan sama sekali. Padahal ini adalah isu serius yang perlu kita perhatikan bareng-bareng. Yuk simak videonya. Nah, ada definisi dari lansia. Lansia atau lanjut usia adalah kelompok individu yang telah memasuki tahap akhir dalam rentang kehidupan, yang umumnya berusia 60 tahun ke atas. Dalam fase ini, lansia sering mengalami berbagai perubahan, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Namun, menjadi lansia bukan berarti kehilangan semangat hidup. Justru ini adalah momen untuk merayakan pengalaman, kebijaksanaan, dan kontribusi yang telah diberikan sepanjang hidup. Dengan dukungan yang tepat, lansia dapat tetap aktif, sehat, dan menikmati hidup dengan penuh makna. Mari kita pahami lebih dalam agar kita bisa memberikan perhatian yang layak bagi mereka. Tahap-tahap perkembangan lansia. Tahap-tahap perkembangan lansia adalah perjalanan hidup yang penuh warna dan makna. Pada usia lanjut, mereka menghadapi perubahan yang unik dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, ada tahap awal lansia, kisaran umur 60-70 tahun. Pada tahap ini, banyak lansia yang masih aktif secara fisik dan sosial. Mereka mungkin pensiun dari pekerjaan, namun tetap semangat mencari kegiatan baru seperti hobi, aktivitas komunitas, atau bahkan traveling. Ini adalah masa untuk mengeksplorasi hal-hal yang dulu tidak sempat dilakukan. Yang kedua, ada tahap lansia madya, kisaran 70-80 tahun. Di fase ini, lansia mulai merasakan perubahan fisik yang lebih signifikan, seperti berkurangnya energi atau munculnya masalah kesehatan. Namun, banyak dari mereka yang tetap produktif dengan menjaga rutinitas sederhana dan mempererat hubungan dengan keluarga. Dukungan emosional dari orang-orang terdekat menjadi sangat penting pada tahap ini. Yang ketiga, ada tahap lansia lanjut, kisaran usia di atas 80 tahun. Fase ini sering disebut sebagai masa keemasan dalam ketenangan. Lansia pada tahap ini cenderung fokus pada refleksi diri, menghargai kenangan, dan menikmati momen kecil bersama keluarga. Peran keluarga dan lingkungan dalam memberikan rasa aman dan nyaman menjadi kunci untuk menjaga kualitas hidup mereka. Setiap tahap perkembangan lansia memiliki tantangan, tetapi juga peluang untuk menciptakan kehidupan yang penuh makna. Dengan pemahaman dan perhatian, kita bisa mendukung mereka menjalani setiap fase ini dengan bahagia dan bermartabat. Lalu, selanjutnya kita akan bahas depresi pada lansia. Depresi pada lansia juga bisa disebut dengan depresi geriatri. Depresi pada lansia sendiri adalah gangguan mental dan emosional yang terjadi pada lansia. Perasaan rasa sedih dan perubahan suasana hati sesekali merupakan kondisi yang normal. Namun, depresi yang terus-menerus bukanlah kondisi yang dianggap normal pada lansia. Perhatian kepada lansia dan depresi perlu dilakukan, karena depresi pada lansia sulit diketahui, dapat tampak sebagai bagian gejala penyakit medis lainnya. Gejala-gejala depresi dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada gejala perasaan. Gejala perasaan meliputi kehilangan minat pada aktivitas yang menyenangkan, penurunan minat dan kenikmatan seksual, perasaan tidak berharga, tidak ada harapan dan merasa salah yang berlebihan, tidak dapat merasakan apa-apa, perasaan hancur yang berlebihan atau akan dihukum, kehilangan harga diri, merasa sedih, murung yang lebih parah pada pagi hari, menangis tanpa sebab yang jelas, tidak sabar, marah, dan agresif. Yang kedua, ada gejala proses pikir. Pikiran bingung atau melambat, sulit berkonsentrasi atau mengingat, sulit mengambil keputusan dan menghindarinya, pikiran berulang kali akan bahaya dan kehancuran,
melakukan kritik terhadap diri sendiri secara kasar, dan menghukum diri sendiri. Pikiran tentang keinginan melukai diri dan bunuh diri. Yang ketiga, ada gejala perilaku. Gejala perilaku meliputi penurunan aktivitas seperti makan, berdandan, dan mandi. Lalu ada perubahan nafsu makan, gangguan tidur, sakit kepala, nyeri otot, lambung kurang enak, dan konstipasi. Lalu, ada dampak dari depresi pada lansia. Yang pertama, depresi dapat memperburuk kondisi kesehatan fisik pada lansia seperti penyakit jantung, infeksi, dan gangguan sistem imun. Yang kedua, ada depresi yang tidak ditangani dapat memperburuk kondisi mental lainnya seperti kecemasan dan stres. Yang ketiga, depresi dapat menurunkan kualitas hidup secara keseluruhan, mengurangi energi, nafsu makan, tidur, dan minat pada aktivitas sehari-hari. Yang terakhir, depresi dapat memperburuk prognosis penyakit yang sudah ada, membuat penyembuhan lebih lambat, dan komplikasi lebih mungkin terjadi. Cara mengidentifikasi depresi pada lansia. Depresi pada lansia adalah masalah yang seringkali terabaikan, meskipun dampaknya sangat signifikan. Menurut Dr. Charles Reynolds, seorang ahli psikiatri geriatrik dari University of Pittsburgh, depresi pada lansia tidak hanya berdampak pada kesehatan mental mereka, tetapi juga memperburuk kondisi fisik yang sudah ada. Penting untuk mengenali sedini mungkin agar pengobatan bisa dilakukan. Gimana sih cara mengidentifikasi depresi pada lansia? Yang pertama, perhatikan perubahan perilaku. Apakah mereka lebih sering menarik diri, kehilangan semangat untuk melakukan aktivitas yang dulu mereka sukai, atau mungkin terlihat lebih pendiam? Hal ini bisa menjadi tanda awal. Menurut WHO, depresi pada lansia seringkali muncul dengan gejala seperti kehilangan minat, energi yang rendah, ataupun rasa putus asa. Selanjutnya, perhatikan juga tanda-tanda fisik. Dr. Susan Lehman, Direktur Psikiatri Geriatrik di Johns Hopkins Medicine, menjelaskan bahwa keluhan fisik seperti nyeri tanpa sebab, gangguan tidur, atau nafsu makan yang menurun adalah gejala umum depresi yang sering disalahartikan sebagai penyakit biasa. Lalu, bagaimana dengan suasana hati mereka? Jika mereka sering merasa sedih, tidak berharga, atau bahkan menyatakan keinginan untuk mengakhiri hidup, hal ini adalah tanda bahaya yang tidak boleh diabaikan. Menurut penelitian dari American Psychological Association atau APA, pikiran untuk menyakiti diri sendiri pada lansia yang depresi cenderung lebih serius dibandingkan pada usia muda. Terus, kesimpulannya gimana? Seperti yang dikatakan oleh Dr. Reynolds, kita tidak boleh menganggap depresi pada lansia sebagai bagian alami dari penuaan, karena hal tersebut adalah kondisi yang bisa diobati, dan intervensi yang tepat dapat membawa perubahan besar dalam hidup mereka. Cara mengatasi depresi pada lansia. Para ahli sepakat bahwa pendekatan holistik yang melibatkan dukungan emosional, aktivitas fisik, dan terapi medis adalah cara terbaik untuk membantu lansia keluar dari keterpurukan ini. Langkah pertama adalah menjaga mereka tetap aktif. Selain itu, keterlibatan sosial juga sangat penting. Tapi, bagi yang mengalami depresi berat, bantuan profesional akan sangat diperlukan. Yang terakhir, jangan lupakan kekuatan cinta dan perhatian. Pencegahan depresi pada lansia. Pertama, menjaga aktivitas fisik. Olahraga ringan seperti berjalan kaki, berenang, atau yoga dapat membantu lansia tetap bugar sekaligus meningkatkan suasana hati mereka. Aktivitas fisik ini juga terbukti membantu mencegah penurunan fungsi otak dan mengurangi resiko depresi. Yang kedua, membangun dan memperkuat hubungan sosial. Lansia yang merasa terisolasi memiliki resiko depresi yang lebih tinggi. Mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam komunitas, mengikuti kegiatan sosial, atau sekedar menghabiskan waktu bersama keluarga dapat memberikan rasa kebersamaan yang penting. Ketiga, mendorong kegiatan bermakna. Melibatkan lansia dalam aktivitas yang mereka nikmati seperti seni,
berkebun, ataupun membaca dapat memberikan tujuan dan makna dalam hidup mereka. Kegiatan ini juga membantu mengalihkan pikiran dari stres. Yang terakhir, meningkatkan kesadaran diri dan memantau gejala. Edukasi mengenai tanda-tanda awal depresi dapat membantu lansia dan keluarganya segera mengambil tindakan pencegahan atau mencari bantuan profesional. Terima kasih sudah nonton video ini. Ingat, perkembangan lansia adalah bagian alami dari kehidupan, dan kita semua bisa berperan untuk mendukung mereka melewati masa-masa yang mungkin sulit, termasuk menghadapi depresi. Jangan ragu untuk berbagi cerita atau kasih komentar di bawah ya. Jangan lupa like, share, and subscribe biar gak ketinggalan video informatif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.